Sambutan hebat Prabowo Subianto di KTT D8 ternyata bukan gimik semata. Presiden kebanggaan Indonesia ini menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris yang membuat pemimpin dunia kagum. Prabowo bahkan mendapatkan kursi spesial duduk bersama pemimpin dunia seperti Erdogan. Nggak heran Prabowo mendapatkan kepercayaan untuk memimpin KTT D8 yang digelar di tahun 2026 nanti. Ini menjadi tonggak kepemimpinan hebat bagi Presiden ke-8 Indonesia ini. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Pidato tanpa takut Bapak Presiden Prabowo di depan para presiden-presiden Arab Saudi sangatlah luar biasa, Lur. Yang menjadi sorotan perhatian adalah salah satu dari presiden Arab, yaitu Presiden Turki, Lur. Dia tercengang dan melongo melihat pidato cerdas Bapak Presiden yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Gimana kelanjutan beritanya? Yuk langsung kita simak video sama-sama. Cek it. Pidato bahasa Inggris buat negara sahabat kagum. Mesir antusias menantikan kedatangan Prabowo Subianto di KTT D8 yang berlangsung di Kairo. Negara yang terkenal dengan piramidanya ini bahkan sudah menyiapkan sambutan khusus. Tampak sang presiden gagah saat mengendarai mobil Mercedes-Benz 580. Para tentara elit Mesir juga berbaris rapi memberikan hormat untuk Prabowo. Presiden Mesir yakni El-Sisi mempersilahkan Prabowo untuk memimpin upacara kenegaraan. Setelah itu Mesir sudah menyiapkan podium khusus untuk Prabowo melakukan pidato. Dalam pidatonya Prabowo memperkenalkan negara Indonesia kepada dunia. Gak cuma itu, sang presiden juga mempromosikan olahraga dan kesenian khas Indonesia yakni pencak silat. Lalu Prabowo menghadiri forum kerjasama ekonomi di KTT D8 di Mesir. Sang presiden menyampaikan pidato dalam berbahasa Inggris dengan tema ekonomi dan investasi. Prabowo mengatakan KTT D8 menjadi forum dengan blok ekonomi ketiga terbesar di dunia. Selain itu, sang presiden juga mengangkat soal situasi di Palestina dan Libanon. Seperti diketahui, situasi dua negara Timur Tengah ini memang sedang berkecamuk hebat. Prabowo berharap ada solusi damai dalam perang yang gak berujung ini. Sang presiden juga akan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Gak heran pidato Prabowo ini menyedot perhatian besar dari para pemimpin dunia. Dalam sebuah momen, para pemimpin dunia begitu khidmat mendengarkan pidato Prabowo. Serius banget ya. Kan gak sedikit dari para pemimpin yang sampai mencatat apa yang disampaikan Prabowo. Momen langka duduk di kursi spesial. Aura kepemimpinan yang kuat juga membuat Prabowo sangat disegani siapapun. Bukan cuma rakyat biasa, sesama kepala negara juga kagum dengan sang presiden. Bahkan Prabowo mendapatkan kursi spesial duduk bersama para pemimpin besar. Keren ya. Mesir selaku tuan rumah memang sengaja menyiapkan kursi berlapis emas 24 karat untuk Pak Prabowo. Hebatnya lagi, Pak Prabowo diapit oleh para pemimpin-pemimpin hebat. Presiden kebanggaan Indonesia ini berada di samping Erdogan yang merupakan presiden Turki. Selain itu, Prabowo juga duduk bersama El-Sisi selaku presiden Mesir. Pak Prabowo tampak begitu akrab dengan El-Sisi karena menganggap Mesir sebagai negara sahabat. Namun semua mata tertuju justru ke orang nomor satu di Indonesia ini. Pasalnya Pak Prabowo bagaikan magnet kuat yang senantiasa menyedot seluruh perhatian publik. Gak heran saat giliran sang presiden yang berbicara, semua takzim memperhatikan. Semua mata tertuju pada figur hebat kebanggaan masyarakat Indonesia ini. Ucapan-ucapan berbobot Pak Prabowo pun auto mendapatkan aplaus dari para pemimpin KTT D8. Para kepala negara sahabat tampak kagum dengan cara sang presiden menyampaikan pesan. Penampilan gagah Pak Prabowo ini mengingatkan rakyat Indonesia pada sosok Soekarno. Bukan kebetulan kalau Jenderal Bintang 4 Kehormatan juga dikenal sangat mengidolakan Bung Karno. Terima tonggak kepemimpinan KTT D8 berikutnya. Lawatan ke Mesir berhasil membawa kabar baik. Prabowo menyampaikan jika Indonesia berhasil menerima keketuaan KTT D8 yang akan mulai di bulan Januari 2026.
Keketuaan di D8 dinilai penting karena menjadi wadah bagi kerjasama ekonomi dan pembangunan 8 negara. Mantap banget ya. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting. Khususnya sesuai dengan rotasi sekarang ini, mulai 1 Januari 2026, Indonesia akan bergilir menjadi ketua D8. Oleh karena itu, saya hadir ke Presiden Republik Indonesia itu. Selain Indonesia, Malaysia, Iran, Pakistan, dan Turki juga tergabung dalam forum KTT D8. Negara-negara ini dinilai mampu memberikan kerjasama signifikan untuk kemajuan tanah air. Ditambah lagi, D8 sendiri memang punya fokus utama menjawab kebutuhan para negara berkembang. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai cara untuk meningkatkan posisi mereka. Kepemimpinan di forum D8 juga menjadi bukti dari besarnya peran Indonesia di forum tersebut. Keren banget lor ya, Bapak Prabowo sangatlah dihargai oleh negara-negara Arab lor ya. Terutama pada KTT D8 ini banyak sekali presiden-presiden daratan Arab ini sangat menghargai dan menyimak dengan seksama pidato dari Bapak Prabowo yang sangatlah krusial ini lor ya. Mereka sangatlah menghargai Bapak Prabowo seperti berpidatonya seperti disamakan dengan Bapak Soekarno-Hatta. Bapak Soekarno kita lur ya, dari masa dulu. Memang Presiden Bapak Prabowo sangatlah membanggakan dan juga mengidolakan Bapak Soekarno dalam pidato. Sedikit banyaknya Bapak Prabowo pasti belajar dari Bapak Soekarno dalam berpidato lur ya, karena memang Bapak Soekarno kita tahu sendiri kalau berpidato tuh menggebu-gebu dan juga sangat luar biasa. Karismatiknya tuh memang terpancar sekali dari aura wajahnya lur ya. Luar biasa banget. Kita lanjut. Pasalnya, Nusantara menjadi negara yang paling vokal dalam menyerukan kemajuan bersama. Peran ini terlihat dari Prabowo yang mendorong terwujudnya kerjasama anggota D8 dalam pengembangan UMKM. Cara ini dinilai akan menghasilkan lebih banyak kerjasama untuk Nusantara. Tanggapan media asing. Sampai ditanggapi media asing ya. Kewibawaan Prabowo Subianto selama KTT D8 dibanjiri pujian dari media asing. Salah satunya datang dari media lokal Mesir yang menyorot kepemimpinan Prabowo selama konferensi berlangsung. Pasalnya, Egypt Daily News memuji ketegasan pria 73 tahun ini mengajak bersatunya negara-negara anggota D8. Iya, itu yang paling penting. Presiden Prabowo menekankan perlunya kerjasama yang lebih kuat di antara negara-negara D8, yang menurutnya secara kolektif merupakan kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia. Tulis laporan media Egypt Daily News. Sorotan lain kepada politisi Gerindra ini datang dari Asia News Network. Konsorsium Media Asia ini menyinggung peranan RI1 di KTT D8 yang selalu mengangkat isu di Palestina. Kehadiran Prabowo di pertemuan puncak tersebut dapat memberikan peluang untuk memajukan posisi Indonesia di Timur Tengah, terutama dalam merenggangnya hubungan Mesir-Iran dan isu kemanusiaan di Gaza. Bunyi laporan Asia News Network. Gak heran sikap empati Pak Prabowo kepada negeri batu kapur dipuji oleh Mahmud Abbas selaku Presiden Palestina. Presiden Mahmud Abbas menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan teguh Indonesia terhadap perjuangan Palestina di panggung internasional. Dan memuji solidaritas yang berkelanjutan dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Tulis Wafa selaku media Palestina. Memang lur ya, Bapak Prabowo selalu membawa tentang isu Palestina lur ya. Bapak Prabowo ingin sekali Palestina, negara sahabatnya, bisa merdeka dari penjajahan Israel karena memang itu adalah termasuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga ya, menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi lur ya. Jadi Indonesia dan Bapak Prabowo sendiri tidak ingin masih ada di zaman sekarang penjajahan yang nggak penting lur ya, untuk merebutkan suatu negara. Bapak Prabowo memang luar biasa dapat pujian dari berbagai negara atas kerja kerasnya untuk membebaskan Palestina dari penjajah Israel. Kita lanjut. Sementara itu, media Reuters ikut menyoroti keterlibatan ketum Gerindra di KTT G8. Media asal London ini menyebut kalau Prabowo juga membawa sejumlah agenda ekonomi di KTT tersebut.
Prabowo Subianto menuju Mesir untuk menghadiri KTT D8 untuk membahas perkembangan ekonomi. Tulis Reuters. Bagaimana tidak, pria 73 tahun ini mendorong kerjasama ekonomi antara negara D8. Pak Prabowo menegaskan perlunya penguatan kerjasama ekonomi demi menopang kepentingan bersama. Ya lur ya, Bapak Prabowo sangatlah dihargai sekali. Kita lihat di sini lur ya, sangat dihargai oleh negara-negara Timur Tengah sana lur ya. Apalagi di sini salah satu presiden Turki yaitu Erdogan sangatlah tercengang melihat pidato dari Bapak Presiden yang akan menjadi ketua KTT 8 2026 nanti lur. Indonesia akan semakin harum di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan semakin ditakuti oleh negara-negara lain lur ya, karena memang karisma dan keberanian Bapak Prabowo sudah tidak bisa diragukan lagi. Kepintaran dan ketegasan Bapak Prabowo sangatlah diakui dunia lur ya. Makanya dari dulu Amerika takut sekali kalau misalnya Bapak Presiden Prabowo menjadi presiden Indonesia, karena memang ketegasan dan kepemimpinan Bapak Prabowo ditunjukkan dengan istilah non-blok lur ya. Jadi tidak ingin ikut ke negara manapun, barat atau timur. Indonesia ada di tengah-tengah, negara netral. Itu sangat luar biasa lur ya. Gimana menurut kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Sekian lesson dari gue kali ini, kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.